Direktur sampaikan, bagaimana kalau untuk merujuk pasien dari Sibolga ke Jamil itu diperbolehkan oleh BPJS. Sementara kan kita BPJS juga bersifat nasional, kemanapun kita berada, misalnya ke Pulau Jawa pun, kita sebagai anggota atau peserta BPJS ketika membutuhkan layanan kesehatan itu bisa mengakses di mana saja. Dan tentunya itu juga terkait dengan balik lagi fasilitas sarana kesehatan maupun SDM yang akan rumah sakit yang akan dirujuk. Misalnya Jamil, apakah pada waktu merujuk pasien dari Sibolga ini secara fasilitas Jamil siap, secara SDM kami siap sesuai dengan kebutuhan pasien yang dirujuk dari rumah sakit Sibolga. Begitu Ibu Direktur. Tinggal nanti memang ada alasan yang jelas, mungkin ya dari advokasi dari Dinas Kesehatan maupun dari rumah sakit daerah ke pihak BPJS yang di Sibolga. Sebenarnya kalau untuk larangan merujuk itu tidak ada, kecuali tadi ya, bisa langsung Sibolga ke RSCM atau ke Dharma itu masuk ke rumah sakit nasional yang di Jakarta itu tidak diperbolehkan, itu memang tidak diterima. Mungkin itu. Yang kedua mungkin saya ingin menambahkan Pak Hans, boleh? Ya, tadi apa yang sudah disampaikan Pak Dirgio mungkin dari segi keuangan, mungkin saya akan menyampaikan dari segi Direktorat SDM Pendidikan dan Penelitian, Pak Jamil, Ibu Suryanti, Pak Arha, Bu Direktur, Bu Kadis, dan Bu Sekda. Jadi kita itu Rumah Sakit Jamil juga sebagai pelaksana, tempat pelaksana pendidikan, baik itu untuk profesi dokter, dokter spesialis, tenaga keperawatan kebidanan, non-nakes lainnya maupun nakes lainnya maupun non-nakes. Jadi silakan misalnya dari rumah sakit FL Tobing Pak Jamil ingin misalnya pendidikan fellow, kita ada fellow Bu Direktur, Bu Kadis. Jadi Kementerian Kesehatan ini memberikan kesempatan kepada rumah sakit vertikal untuk membuka fellow. Nanti gini, dokter umum, dokter spesialis yang mau ngambil konsultannya kan kadang-kadang penuh ya di rumah sakit yang lain. Dia bisa pendidikan fellow 6 bulan. Itu pembiayaannya ada pembiayaan dari Kementerian Kesehatan atau dari LPDP atau bisa dibiayai oleh Pemda setempat. Nah, fellow ini kita punya 10 fellow antara lain onkologi, medik penyakit dalam, paru, onkologi paru. Baru-baru ini kami baru menamatkan 1 orang dokter spesialis paru untuk fellow onkologi torak dari Rumah Sakit Pandan, Tapanuli Tengah. Nah, kenapa? Di Sibolga itu belum ada pelayanan kanker, kemoterapi. Nah, ini sebenarnya peluang-peluang nanti dari Rumah Sakit FL Tobing mungkin ketika ada dokter-dokter spesialis yang ingin melakukan pendidikan fellow, silakan bisa ke Jamil. Atau dari profesi tenaga kesehatan lainnya, bisa perawat ataupun non-nakes. Itu mungkin yang pendidikan juga, pelatihan juga kita punya kalender pelatihan. Silakan misalnya dari teman-teman rumah sakit FL Tobing yang ingin pelatihan di rumah sakit Jamil kita terima. Dan pelatihan kita itu sudah terakreditasi Kementerian Kesehatan, sudah diakui. Dan juga penelitian juga kita sudah rutin penelitian yang sudah bekerja sama baik nasional maupun internasional. Itu untuk Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian. Yang ketiga, saya ingin menanggapi pertanyaan Bu Suryanti tadi terkait layanan eksekutif. Jadi kita itu negara sudah mengatur sebenarnya di dalam Peraturan Kementerian Kesehatan nomor 11 tahun 2016 tentang pelayanan eksekutif, Bu Direktur. Jadi layanan eksekutif itu silakan rumah sakit untuk mengembangkan layanan untuk layanan eksekutif. Siapa saja yang bisa mengakses layanan eksekutif ini? Boleh pasien JKN, pasien asuransi, pasien umum. Tapi pasien JKN ini dengan catatan pasien JKN yang bayar mandiri, bukan pasien JKN yang dibayar oleh pemerintah. Tadi Bu Suryanti tanya, ada nggak perbedaannya? Sebenarnya dalam KMK itu sudah diatur. Perbedaan untuk layanan eksekutif ini adalah untuk pelayanan one stop service, mulai dari registrasi, pemeriksaan penunjang dan lain-lain. Tapi untuk secara keseluruhan itu hampir sama dengan pelayanan reguler, hanya one stop service. Tapi dengan catatan untuk BPJS tadi yang JKN yang naik boleh mendapatkan akses layanan eksekutif, boleh. Tapi harus melalui tetap rujukan. Rujukannya ada dari FKTP-nya atau dari Vaskes setempat. Berapa dia bayar? Di dalam
Peraturan Kementerian Kesehatan itu memang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Direktur Rumah Sakit, kebijakan rumah sakit. Tapi BPJS sudah mengatur. BPJS sudah mengatur pembayaran iur bagi pasien JKN yang ingin mendapatkan fasilitas eksekutif atau layanan rawat jalan eksekutif diperbolehkan bisa membayar iur maksimal Rp400.000. Maksimal. Jadi kadang-kadang di sini kita 200 berapa? 200.000, ada rumah sakit 250.000, itu tidak boleh lebih dari 400.000. Iya, BPJS tambahan tadi. Jadi keunggulan itu memang pelayanannya pelayanan one stop service saja. Kita kalau yang lain, iya, jadi sisi 400. Jadi rumah sakit itu punya kebijakan itu sesuai dengan ketentuan, tapi tidak boleh lebih dari 400.000 iurannya. Tadi kita dijamin 200.000. Beberapa rumah sakit sekitar 200 sampai 250.000. Seperti itu. Contohnya misalnya kalau yang naik kelas. Ya, naik kelas juga bisa. Naik kelas itu diperbolehkan. Naik kelas diperbolehkan untuk pasien JKN. Tapi minimal dia pasien JKN kelas 2. Kelas 3 tidak diperbolehkan untuk naik kelas. Itu sudah ketentuan BPJS. Ataupun pasien-pasien yang iuran pembiayaan itu PEB, PBI, pemerintah bayar iuran. Itu tidak diperbolehkan untuk mengakses naik kelas. Itu mungkin yang ketiga. Yang keempat tadi terkait PPDS. Nah, kita tadi kan kita memang kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas untuk pendidikan profesi dokter maupun dokter spesialis. Tapi tetap di dalam prosedur pelaksanaannya dokter spesialis atau PPDS ini diawasi oleh dokter spesialis atau DPJP. Mereka punya tahapan level 1, level madiyah, level chip atau mandiri. Jadi di tahap-tahapan itu tanggung jawab pasien itu tetap oleh BPJS, bukan PPDS. PPDS hanya membantu untuk melakukan, misalnya itu pun sesuai dengan kewenangan klinis. Ada namanya kewenangan klinis. Misalnya tahap 1 dia boleh apa saja sih, tahap 2 boleh apa saja, tahap 3 apa saja. Tanggung jawab tetap di tangan BPJP. Dan semua tindakan itu harus sesuai dengan instruksi dari BPJP atau supervisor. Mungkin Sriati, Pak Jamil, terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian ini ada hadir BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan begini. Dalam 1 minggu ini kami menerima kasus ada 3 dalam 1 minggu. Ini khusus saya aja nih. Saya diminta dari rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta untuk rujukan. Itu rujukan ke Adam Malik, kemudian rujukan ke Budi Teguh, dan ada satu lagi rumah sakit Medamedika. Jadi dalam kasus ini itu rujukannya sampai dengan 3 hari. Temuan yang kami lakukan ini adalah berarti ada kesibukan rumah sakit kita di Sumatera Utara, dan kemudian dari Dinas Kesehatan juga menyampaikan kebenaran ini, maka kami buka jalur baru di jalur tol kesehatan. Kami bermaksud dari DPRD Kota Sibolga ini berharap kepada BPJS Kesehatan dan rumah sakit dan dinas kesehatan itu kita canangkan paling tidak 1 hari percepatan rujukan. Maka kami pilihlah rumah sakit M. Jamil ini sebagai rumah sakit Kementerian Kesehatan yang fasilitasnya bagus dan kemudian SDM-nya mantap dan kemudian peralatannya juga lengkap. Dan kemudian ini jadi catatan dari struktur dari direkturnya ini lebih tinggi dari rumah sakit Adam Malik, begitu ya? Begitu ya? Levelnya, levelnya lagi. Maka untuk itu kita harapkan kepada Dinas Kesehatan, kemudian BPJS, jangan ada masalah, ya, jangan ada masalah ketika dirujuk di sini. Jangan nanti BPJS Kesehatan ini kan nasional nih BPJS kita ini sekarang ini, ya kan? Kemudian juga kami mengalokasikan anggaran untuk yang dibiayai pemerintah. UHC 91% ya, pencapaian 91%. Maka yang 9% harapannya 2 tahun ke depan ini sudah selesai. Maka BPJS Kesehatan harapannya bulan ini permasalahan rujukan selesai, kami anggap. Tadi dari Ibu Dokter sudah menyampaikan bahwa persoalan rujukan ini karena ini adalah regional tidak ada masalah. Nah, jangan nanti justru BPJS yang menjadi kendala. Ini tidak ada BPJS kerjasama lah,
kemudian ongkosnya tidak kami tanggunglah jauh 12 jam. Ayo kami wanti-wantikan BPJS. Harus ada inovasi sama kita yang tidak melanggar ketentuan. Ya, kita sepakati dulu hari ini. Kunjungan kami ini memakai uang rakyat. Harapannya ada manfaatnya. Jadi untuk itu kami minta tanggapan dulu, apakah Bob ini atau ibu yang lain, silakan untuk bisa didengar keseriusan kita melakukan perubahan-perubahan. Terima kasih, silakan.